Pertanyaannya, apakah ini hanya bencana alam? Atau Gunung Slamet sedang menagih sesuatu yang lama dijanjikan manusia? Dan ada 7 pertanda aneh dari juru kunci Gunung Slamet yang bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tahun 2026, seorang pendaki bernama Syafiq Ridan Ali Razan yang sebelumnya dilaporkan hilang di Gunung Slamet Rabu 14 Januari, tubuhnya ditemukan. Tapi pertanyaannya bukan lagi bagaimana ia meninggal, melainkan mengapa Gunung Slamet memilihnya. Karena menurut para juru kunci Gunung Slamet, sejak ratusan tahun lalu, ada satu kepercayaan yang tidak pernah ditulis di kitab kuno manapun. Gunung tidak pernah mengambil tanpa alasan, dan Slamet dikenal bukan sebagai gunung yang marah. Ia dikenal sebagai gunung yang diam tapi mematikan. Gunung Slamet kembali batu. Banjir bandang datang dari lerengnya, jembatan putus, desa terisolasi, dan satu nyawa benar-benar hilang ditelan arus. Pertanyaannya, apakah ini hanya bencana alam? Atau Gunung Slamet sedang menagih sesuatu yang lama dijanjikan manusia? Dan ada 7 pertanda aneh dari juru kunci Gunung Slamet yang bikin merinding. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, gunung yang namanya selamat tapi menyimpan kematian. Di tanah Jawa, nama bukan sekedar sebutan. Nama adalah doa, nama adalah harapan, nama adalah penjinak nasib. Gunung ini dinamai Slamet dari kata selamat. Doa orang-orang tua agar gunung ini tidak seperti Merapi, tidak seperti Kelut, dan tidak seperti Semeru. Dan memang Slamet jarang sekali meledak. Ia lebih sering diam. Tapi justru disitulah orang Jawa takut. Karena dalam kepercayaan lama, sing meneng kuwi sing paling jero. Yang diam itu yang paling dalam dan berbahaya. Yang kedua, 2026 saat gunung mulai batu. Awal 2026 laporan mencatat status waspada level 2, 146 kali gempa, amplitudo 3 hingga 6 mm. Tanda fluida bergerak di dekat kawah. Orang modern menyebut ini aktivitas vulkanik biasa, tapi para juru kunci menyebutnya dengan bahasa lain, gunung lagi ngendikan. Artinya gunung sedang berbicara, dan kalau gunung sudah bicara, biasanya manusia yang terlambat mendengar. Yang ketiga, munculnya banjir bandang saat gunung mengirim pesan. 23 hingga 24 Januari 2026, hujan turun, tapi yang turun bukan cuma air. Dari lereng Slamet, banjir bandang menerjang Purbalingga, jembatan Bambangan putus, ratusan orang terisolasi, lebih dari 100 orang mengungsi, dan di Pemalang, 1 nyawa benar-benar hilang. Secara ilmiah, ini adalah bencana hidrometeorologi, tapi dalam bahasa spiritual Jawa, gunung wis mbuang bebendu. Gunung sudah membuang peringatan. Yang keempat, kesaksian para juru kunci Slamet iku ora galak tapi ora iso diapusi. Para juru kunci tua punya satu kalimat yang sama. Slamet ora nate ngoyak manungso. Nanging yen manungso nglanggar, Slamet ora nate lali. Artinya, Gunung Slamet tidak pernah mencelakai manusia. Tapi jika manusia melanggar adat, gunung tidak pernah lupa. Pantangan yang masih dipegang tidak boleh sombong di atas gunung. Tidak boleh bicara kotor. Tidak boleh meremehkan. Tidak boleh menentang. Dan tidak boleh merasa paling kuat dan sombong. Dan yang paling tua, tidak boleh lupa bahwa gunung itu
bukan benda mati. Yang kelima, mitos tumbal. Kenapa setiap periode selalu ada yang tidak kembali? Di desa-desa lereng Slamet ada kepercayaan yen Slamet wis suwe meneng mesti njaluk tumbal. Tidak selalu mati karena letusan, kadang karena tiba-tiba hilang, tersesat, jatuh atau dipanggil pulang. Bukan karena gunung yang jahat, tapi karena ada keseimbangan yang dilanggar. Yang keenam, ramalan mengerikan Slamet membelah Pulau Jawa. Mitos tua berkata, jika Slamet meletus sempurna, akan terbentuk parit dari utara ke selatan, terisi air yang besar, dan Jawa akan terbelah dua. Ilmuwan menyebutnya mustahil, para leluhur menyebutnya ora kabeh sing mau pikir ora mungkin kuwi tenan-tenan ora mungkin. Yang ketujuh, letusan 1772 dan ingatan yang tidak pernah mati. Slamet pernah meletus besar tahun 1772. Setelah itu puluhan kali erupsi kecil, terakhir di 2014 dan sekarang 2026 ia kembali batu. Dan orang Jawa tahu batu gunung itu bukan sekedar batu biasa, itu sebuah peringatan. Yang kedelapan, dimensi spiritual gunung sebagai pasak tanah Jawa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, gunung bukan sekedar tanah yang tinggi. Gunung adalah paku bumi, pusat keseimbangan, tempat bersemayamnya energi besar, titik temu langit dan manusia. Kalau pasak ini terganggu, yang goyah bukan cuma tanah, tapi zaman. Gunung Slamet mungkin tidak meledak hari ini, mungkin juga tidak besok. Tapi ingat satu hal, yang paling mematikan dari Slamet bukan marahnya, tapi diamnya. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.